Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Kali ini saya Nicholas Hansen akan mempresentasikan tentang kecerdasan buatan dan salah satu topiknya yaitu adalah agent program. Dan di sini di Intelligent Agent sendiri, kita bakal mempelajari 4 jenis ya. Yang pertama itu adalah Simple Reflex Agent, yang kedua adalah Model Based Reflex Agent, yang ketiga adalah Goal Based Agent, dan yang keempat adalah Utility Based Agents, dan keempatnya mempunyai fungsionalitasnya masing-masing. Untuk yang pertama adalah Simple Reflex Agent. Ini tuh adalah tipe agen dari kecerdasan buatan atau AI yang beroperasi berdasarkan kondisi saat ini tanpa mempertimbangkan tentang perencanaan jangka panjangnya. Mereka mengambil keputusan berdasarkan pemahaman sederhana tentang hubungan antara kondisi saat ini dan tindakan yang harus diambil. Jadi eh, mereka tidak memikirkan tentang perencanaan jangka panjangnya dan hanya memikirkan tentang kondisi saat ini, dan jika kondisi saat ini terpenuhi atau kondisi A terpenuhi maka dilakukanlah ke tindakan A, kira-kira begitu. Contohnya itu adalah seperti pintu otomatis. Ini tuh adalah contoh dari Simple Reflex Agent ya. Kenapa? Karena pintu otomatis ini tidak ada merencanakan tentang perencanaan jangka panjang, akan tetapi pintu otomatis ini akan beroperasi jika ada seseorang yang menginjakkan kaki di depannya, maka pintunya akan terbuka, dan jika tidak ada, maka pintunya akan tertutup. Jadi dia tidak ada memikirkan tentang perencanaan jangka panjang, kira-kira di 10 menit ke depan, apakah ada orang yang masuk, apakah 50 menit ke depan, apakah pintunya akan tertutup, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah goal-based agent, di mana goal-based agent ini adalah tipe agen kecerdasan buatan yang berusaha mencapai tujuan tertentu, karena kita bakal bicara tentang goal-based agent. Mereka menggunakan pemodelan dunia atau lingkungan untuk merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya ini adalah mobil navigasi GPS. Ini contohnya adalah Google Maps dan juga Waze, di mana ini tujuan dari agen ini adalah membawa pengemudi dari lokasi satu ke lokasi yang lain dengan menggunakan cara yang tercepat dan juga jalur yang tercepat dan juga jalur yang tidak terlalu menyusahkan untuk si pengemudi tersebut. Dan agen ini menggunakan peta dan informasi lalu lintas aktual untuk merencanakan rute terbaik ke tujuan yang diinginkan oleh si pengemudi. Dan yang ketiga itu adalah model based reflex agent. Ini tuh merupakan integrasi ya dari refleks yang sederhana dan juga dari simple reflex dan juga goal based. Dan mereka menggunakan pemodelan lingkungan saat ini untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi saat ini. Tapi mereka juga memahami tentang dampak ya dari tindakan yang mereka ambil gitu. Jadi cara kerjanya mereka menggunakan model internal yang merepresentasikan tentang cara dunia berfungsi, sehingga tindakan mereka dapat memprediksi kira-kira konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil itu kira-kira seperti apa. Kira-kira seperti itu. Untuk contohnya ini adalah sistem kendali penerbangan otomatis, di mana ketika kita naik pesawat, biasanya kalau untuk perjalanan yang cukup lama seperti misalnya 8 jam ataupun misalnya 9 jam ataupun 1 hari, itu untuk pilotnya sendiri tidak mungkin untuk stay di situ untuk jadi pilot dan memegang kemudi selama dari awal penerbangan sampai akhir penerbangan. Mereka pasti ada memutuskan untuk menggunakan autopilot jika kondisi cuaca memenuhi ataupun tidak terlalu berbahaya untuk pesawat mereka. Dan ketika pilot menggunakan autopilot ini, sistem ini memantau kondisi pesawat dan meresponnya dengan mengubah kontrol, seperti misalnya kemudinya, untuk aileronnya, elevatornya, dan juga mesin untuk menjaga pesawat pada jalur dan ketinggian yang diinginkan. Akan tetapi, sistem ini tidak membuat pesawat tersebut sampai ke tujuan. Jadi, perlu campur tangan pilot juga untuk membawa pesawat ini sampai ke tujuan. Akan tetapi autopilot ini dapat membantu si pilot agar pesawat tersebut tidak jatuh ataupun tetap di ketinggian yang diinginkan. Lalu yang keempat itu adalah utility based agent. Utility based agent kita bakal belajar mengenai utility atau utilitas, yaitu adalah suatu tipe kecerdasan buatan yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan utilitasnya dan kegunaan relatif dari berbagai tindakan yang mungkin. Dan mereka mencoba memaksimalkan dari nilai utilitas dari pengambil keputusannya. Jadi cara kerjanya ini mereka menilai tindakannya. Jadi misalnya apa yang dilakukan oleh user dan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh agen ini untuk mencapai utilitas yang tertinggi. Dan mereka mempertimbangkan preferensi, resiko, dan juga tujuan pengguna dalam untuk mengoptimalkan hasilnya.
Nah, contohnya di sini adalah Netflix Film Recommendation, misalnya. Tujuannya ini untuk Netflix misalnya ya, ketika saya ingin menonton Netflix, kalau misalnya pada awal-awal kan kita kan tidak tahu nih Netflix suka kita, pada awal-awal kan Netflix nggak tahu kita suka nonton apa. Akan tetapi pada saat kita sudah menonton beberapa film dan juga seberapa banyak film yang kita nonton dan juga genrenya seperti apa, misalnya saya suka menonton anime, dan jika saya suka menonton anime di Netflix, maka Netflix sendiri akan merekomendasikan film-film yang berhubungan dengan anime kepada diri saya. Dan cara kerja dari sistem ini adalah mengumpulkan data tentang perilaku tontonan dari si pengguna, seperti film yang mereka suka, film yang mereka tonton sebelumnya, dan juga nilai yang nilai yang oleh user-user kasih untuk si film-filmnya. Kemudian sistem ini akan menghitung utilitas relatifnya dan berbagai film yang mungkin direkomendasikan berdasarkan preferensi pengguna dan perilaku mereka. Dan akhirnya diharapkan dengan menawarkan rekomendasi yang ada, Netflix ini adalah dapat memiliki utilitas yang tertinggi. Kira-kira seperti itu. Dan itu saja presentasi dari saya kali ini untuk Intelligent Agent. Jika ada salah dalam berucap ataupun ada komentar ataupun saran kritik dan juga pertanyaan, silakan komen saja di bawah, akan saya baca. Dan semoga kita dapat ketemu lagi di kesempatan berikutnya dan dalam presentasi berikutnya. Terima kasih.